Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada gajah makan semangka. Selamat bertemu dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Maka minum jus jambu dicampur susu. I love you. Berbahagia sekali kiranya hari ini saya bisa sowan ke Inisnu atas inisiatif anak-anak saya di Gus Miftah Official, yang merupakan kegiatan yang awalnya ini solusi dari pandemi COVID-19. Bagaimana saya bisa menyapa anak-anak muda yang kemudian mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Maka kemudian saya melahirkan sebuah gagasan namanya Gerakan Moderasi. Gerakan Moderasi. Ya kalau moderat itu tiga-tiganya dikasih, mas, nggak cuma satu. Oi, hai anak Inisnu, hai dua lagi goblok. Nah, namanya Gerakan Moderasi. Tagline-nya adalah berbangsa dan bernegara, mohon maaf, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Di saat munculnya istilah politik identitas, di saat satu orang merasa lebih baik daripada yang lainnya, gerakan ini kemudian saya launching di hadapan Presiden, karena kebetulan mungkin saya termasuk kader muda NU yang paling sering diundang sama Presiden. NU bro, NU. Saat itu saya sampaikan gerakan dan gagasan ini sangat diapresiasi oleh Presiden. Kemudian saya mendapatkan perintah melalui Mas Praktekno Mensesnek untuk bisa mengamplifikasi kegiatan ini ke kampus dan sekolah-sekolah. Karena kalau sifatnya massal pengajian umum, ini pastinya saya cukup berat untuk berdiskusi dengan jamaah karena dengan masa yang tidak terkendali. Kayak kemarin umpamanya di bulan Ramadan di Polres, bagaimana saya pulang tangan saya banyak luka karena dicakari sama the power of emak-emak. Maka gerakan ini kemudian menjadi penting untuk memposisikan bahwa beragama dan berbangsa itu harusnya menyenangkan, karena agama sendiri itu hadir sebagai sebuah solusi, bukan sebagai sebuah problem. Maka kemarin anak-anak bilang, bah kita besok di Temanggung di Inisnu, kita datang ke sana. Oh iya kita datang, karena kalau nunggu Inisnu ngundang abah, mereka nggak punya anggaran, saya bilang. Apalagi berbau NU, saya pasti senang. Ini inisiatif kawan-kawan kita Pak Kapolres. Maka mbak-mbak terima kasih. Walaupun panas, ingat panasnya matahari lebih nyaman daripada panasnya mulutnya tetangga ya. Saya lihat ke sana adem, tapi lihat mbak-mbak, mohon maaf, saya lihat mataharinya panas, tapi lihat mbak-mbak adem. Insya Allah calon istri solehah. Kalau menikahnya dengan kiai belangkonan rambutnya gondrong. Nah, anak-anak sekalian, saudara-saudaraku di Inisnu, ketika berbicara soal wasatiyah, NU mengajarkan kepada kita untuk beragama yang moderat. Makanya orang NU itu harus paham konsep tasammuh, konsep tawasud, konsep tawazun. Kita hari ini tidak berbicara itu, tapi kita akan berbicara tentang wasatiyah atau tawasud. Landasan utamanya adalah Al-Baqarah 143. Bagaimana Allah menggambarkan moderasi itu sangat indah. Al-Baqarah ayatnya 286 Pak Kapolres. Dan Allah menempatkan ayat ini tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi umat yang dikehendaki oleh Allah itu adalah umat yang tengah-tengah. Makanya dulu kita sering dengar lagunya siapa itu? Fetty Vera atau siapa itu? Yang sedang-sedang saja. Lah anak-anak ini nggak tahu Pak. Yang tua-tua gini tahu lah gitu loh. Kan kalau kita lihat kalau yang di panggung ini
dengan anak-anak di sana bedanya satu, mereka milenial, kita kolonial Pak. Tapi walaupun kolonial, selera kita milenial Pak. Nah, itu yang pakai jaket apa namanya, Ibnu ya, Ibnu apa itu yang sana, Ibnu. Nah, ketika berbicara wasatiyah, wasat itu kan artinya tengah-tengah. Coba kalau kita lihat sedotan ini, walaupun saya agak terganggu dengan warnanya, ungu, warna janda. Jadi ternyata ungu, warna itu menunjukkan status Pak. Kalau ungu itu janda. Kok Gus Miftah sering pakai hitam? Ya, karena saya merasa hitam itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, mending duwe tai lalat apa mending duwe panu? Tai lalat. Tapi nggak apa-apa. Kalau toh kamu jadi tai lalat, jadilah tai lalat yang positioningnya tepat. Contoh, Ita Purnamasari dikatakan cantik karena tai lalatnya di atas bibir. Coba wis jadi tai lalat manggoning bokong, wah wis orang sing nyawang belas gitu. Kalau saya suka hitam Pak Kiai, ya. Makanya kemana-mana saya sering pakai baju hitam karena saya punya prinsip putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Itulah alasan kenapa saya suka ngopi, karena kopi warnanya hitam. Maka mbak-mbak belajarlah dari kopi. Tetaplah menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ya. Noda. Karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Makanya hati-hati mbak-mbak. Kalau dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, kupastikan aku bisa membuatmu rindu tanpa harus bertemu. Asik. Masuk deh. Alhamdulillah Pak, saya pasukan sini pas nggak puasa. Kemarin saya acara di Jambi pas puasa. Nah, wasat itu tadi ini, tengah-tengah begini. Ini namanya wasatiyah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Maka kemudian dalam Al-Quran itu ada konsep adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Bahkan lebih lanjut, salah satu kategori yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Maka dari sekian banyak yuhib itu, kan ada beberapa kategori itu yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang baik. Innallaha yuhibbul mutatohirin. Allah suka dengan orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul mutawakilin. Allah senang dengan orang yang tawakal. Allah yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka dengan orang yang bertobat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Artinya apa? Ada pilihan-pilihan di situ. Tapi ketika berbicara wasatiyah, kita berbicara keadilan, konsep keadilan. Saya sering diskusi sama teman-teman Lemhanas. Pancasila itu 5 sila. Saya pikir 1 sampai 4 itu tidak ada problem soal ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kemudian bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Maka berulang kali saya bilang, Indonesia itu bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Indonesia itu bukan negara agama, tapi sudah sangat agamis. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan soal ketuhanan yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Yang menyampaikan ajaran agama secara moderat. Kemanusiaan yang adil dan beradab, oh sudah sangat manusiawi. Bagaimana kita lihat bangsa ini terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Persatuan Indonesia jelas. Kalau kemudian besok kita terancam dengan pemilu, hendaknya pemilu itu menyatukan, bukan kemudian justru memecah belah. Maka saya bilang kemarin, siapapun calon yang menjunjung tinggi persatuan, kampanye tidak menjelek-jelekkan pasangan yang lain, itu yang akan saya pilih. Istri saya tanya, Abah nyoblos siapa? Kamu gak usah tanya, yang jelas aku nyoblos kamu.
Mahasiswa jangan jawab aku juga. Kamu nyoblos siapa goblok? Kamu belum jomblo kok nyoblos. Santai aja. Anak-anak ISNU, anak-anak Akbar itu punya prinsip. Kalau kamu dibulu dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dinikmati. Ya. Nah, sila keempat sama. Yang mungkin hari ini menjadi persoalan bangsa ini adalah keadilan sosial. Yang mungkin kita belum mendapatkan itu, atau sudah diusahakan tapi belum maksimal. Tapi tidak ada alasan kemudian kita menggugat Pancasila. Maka saya tidak nyaman dengan istilah Pancasila kemudian mau dikecilkan menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila, macam-macam. Ya sudahlah, kita hargai Pancasila ini sebagai ideologi negara. Nah, ketika berbicara wasatiyah dalam bahasa Arab, padanan moderasi itu adalah wasat atau wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dan pemahaman ini Pak Kapolres ini juga harus dipahami sama teman-teman anggota kepolisian dan TNI. Makanya kenapa dulu salah satu amanat presiden ketika Rapimnas TNI Polri, beliau mengatakan apa? TNI Polri itu harus jaga sinergitas dan loyalitas, termasuk anggota keluarganya, istrinya. Maka pesan Pak Jokowi waktu itu, tolong awasi WA grup para istri. Jangan sampai suaminya abdi negara tapi istrinya terpapar paham radikalisme. Saya ketemu dengan Pak Pratekno Mensesnek, saya bilang perintah presiden itu bagus Pak Menteri, awasi WA grup para istri. Suami ngawasi WA grup para istri. Pertanyaannya, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Yang ada sebaliknya, istri ngawasi HP suami. Gak ada ceritanya wong lanang wani buka HP ini wong wedok, yang ada wong wedok buka HP ini wong lanang. Kan perempuan Pak. Makanya kenapa sapi kurban itu pasti sapi jantan. Soalnya kalau sapi betina, mohon maaf, perempuan itu jangankan berkorban, mengalah saja nggak mau dan gitu. Mahuk para bahaya tak ora, bojoku ning omah kok aman. Jadi wasatiyah itu berarti tengah-tengah, mengandung makna i'tidal atau adil dan tawazun, berimbang. Walaupun di Indonesia itu susah. Contoh dalam kontestasi pilpres, umpamanya ada 2 calon, saya ditanya, Gus Miftah pilih siapa? Oh saya netral. Malah habis Pak. Kalau kita mengatakan netral akan dihajar sama kelompok kanan sama kelompok kiri. Katakanlah pasangannya 2, saya bilang netral, nomor 1 akan mengajar yang netral, nomor 2 akan mengajar yang netral. Itu faktanya seperti itu. Padahal kita dulu diajarkan untuk luber, langsung umum bebas rahasia. Apalagi orang-orang kayak saya itu. Saya kemarin ditelepon sama salah satu capres, Gus bantu dong, nanti kalau saya jadi presiden saya minta Gus minta bantu saya jadi menteri agama. Waduh, aku jadi menteri agama sing seneng ISNU, ngundang ngeratong ngamplopi. Saya bilang nggak usahlah saya jadi pejabat, karena kalau saya jadi menteri Pak, itu membunuh kemerdekaan saya dengan jamaah. Saya nggak bisa keliling Indonesia seperti hari ini. Saya itu udah keliling 10 hari kemarin Pak, baru nyampe pondok tadi malam jam 12. Ini saya berangkat lagi nanti ke Demak, Jepara, Semarang, Bandung, Jakarta, Hong Kong, pulang Jakarta langsung haji, pulang tanggal 7. Alhamdulillah saya itu niat menghajikan bapak ibu mertua, istri. Karena istri saya tahun kemarin haji nadar, ini haji yang tidak nadar. Saya daftarkan, saya dapat rezeki Pak. Saya membayari haji 5 orang keluarga saya. Saya ditelepon sama sahabat saya, Raffi Ahmad, Gus saya pengen haji tolong ditemani. Sorry Pak, kiainya artis Pak, sorry Pak. Tapi kembali kepada panggilan Pak Kapolres, saya akhirnya berangkat nemenin bapak ibu saya. Raffi Ahmad gak jadi berangkat. Ya kembali kepada panggilan, urung wayai lah kira-kira begitu. Ada juga artis yang sudah naik pesawat gak jadi berangkat. Ya kembali bahwa Allah itu akan memanggil. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil.
Maka besok di Mekah Anda semuanya saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah wong rong rampung cangkemmu wis amin bae. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Sabar yuk. Nah. Wasatiyah. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut dengan wasit. Makanya kenapa kalau kita ada pertandingan perlombaan biasanya ada wasit, penengah, pengadil. Wasit. Walaupun wasit, profesi wasit itu yang saya benci dua, Pak. Wasit sepak bola sama wasit tinju. Wasit sepak bola itu nggak asik, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Ya kayak cewek lah. Karena perempuan itu kan memang karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Yang kedua wasit yang gak asik itu apa Pak Kapolres? Wasit tinju. Coba dilihat, ada orang berpelukan dipisah, orang jotos-jotosan dibiarkan, kan goblok itu loh. Keprimen ya. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah disebut wasit. Kata wasit bahkan sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Makanya kita tuh banyak bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Contoh puasa, siam, saum. Itu sudah menjadi bahasa Jawa, Pak. Pak kok mboten dahar? Ngapunten. Kula nembe siam, saum. Penggaris itu bahasa Arabnya apa? Mistorotun. Indonesianya apa? Mistar. Kursi, kursiun, menjadi kursi. Jadi banyak bahasa Arab itu yang kemudian di-Indonesiakan. Saingannya itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Kayak kantor itu kan bahasa Belanda juga tetap kantor. Bahasa Indonesia. Makanya saya itu bangga jadi orang Jawa. Karena begitu banyak bahasa Arab yang bisa kita jawakan, tapi nggak ada bahasa Jawa yang bisa diarabkan. Nggak ada. Makanya banyak orang Jawa namanya Arab, nggak ada orang Arab namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Wahid, orang Jawa namanya Wahyu, orang Jawa namanya siapa? Hamid. Tapi nggak ada orang Arab namanya Selamat, itu nggak ada. Manis muka Habib ismi Habib Selamat, itu nggak ada, nggak bagus. Nggak ada. Kalau bagian nama kompletnya siapa? Muhammad Baik Hati. Muhammad Baik Hati. Arab. Tapi yaitu besok anak-anak kalau mau punya anak, mau dikasih nama Arab, konsultasi sama orang yang bisa bahasa Arab dan jangan ngawur. Anak saya namanya Arab, Gus, siapa? Muhammad Jahannam. Wah, coba. Semate. Muhammad Jahannam gitu. Kalau dulu teman saya ditegur sama kiai gara-gara namanya dikasih, anaknya dikasih nama satu ayat dalam Al-Qur'an. Inna fatahna laka fatham mubina. Panggilannya Inna, dimarahi sama kiai. Enggak boleh. Ayat Quran untuk nama enggak boleh. Maka kalau ayat Quran boleh untuk bikin nama anak, Pak Kiai, saya pengen punya anak 7. Anak pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau lagi ngumpul manggilnya gampang, Fatihah. Teko Kak. Sekarang bikin nama malah singkatan-singkatan. Saya punya teman tukang becak, istrinya hamil bawa ke rumah sakit sampai ring road, brojol, lahir, langsung dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, Jonathan itu apa? Jonathan, brojol karena kemacetan. Sekere ya. Boyo ngono, anakmu Sukarlan, asu nglekar ning dalan. Nah,
Ada 3 pengertian tentang wasit. Pertama, wasit sebagai penengah atau perantara. Misalnya dalam perdagangan bisnis. Jadi sebenarnya begini loh. Kayak orang maklar. Maklar itu ternyata profesi yang mulia kalau dia itu jujur. Saya itu pernah baca satu hadis yang saya lupa hadisnya ini. Ternyata Kanjeng Nabi itu memuji orang yang mampu berdagang walaupun dia tidak punya barang. Itu kan berarti apa, Pak? Maklar, perantara, bimantara lah, biro maklar dan perantara. Tapi kalau di Temanggung ini banyak RCTI, rombongan calok tanah Indonesia gitu. Yang membuat persepsi maklar itu jelek itu kan karena kelakuannya. Padahal ketika dia menjadi perantara yang baik dalam perdagangan bisnis, dia juga bisa dibilang wasit. Karena nengai. Yang beli siapa, yang jual siapa. Sehingga wasit di sini berarti penengah, juru damai ketika terjadi sengketa. Makna kedua, wasit berarti pelerai atau pemisah. Orang gelut, Pak Kapolres mendamaikan sebagai pelerai. Maka sekarang kenapa dikenal dengan istilah restoratif justice? Tidak semua persoalan hukum harus dibawa ke meja hukum. Rembukan, apalagi sifatnya ada pelapor. Contoh, kamu menghina saya nggak terima, saya lapor polisi. Kemudian beliau ini nengai, udahlah damai saja. Akhirnya saya mencabut laporan saya, kamu terima, Pak polisi tidak melanjutkan urusan hukum, itu namanya restoratif justice. Nah, ketika Pak polisi melakukan itu, berarti Pak polisi wasit sebagai pelerai. Kemudian makna yang ketiga adalah wasit berarti pemimpin pertandingan. Nah, ini yang paling banyak di Indonesia. Wasit sepak bola macam-macam. Makanya saya nggak suka, Pak. Saya suka sepak bola, Pak. Saya besok nonton insya Allah Argentina lawan Indonesia. Dan alhamdulillah sampai hari ini rekor. Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina, belum pernah kalah dari Prancis, belum pernah kalah dari Brazil. Kenapa? Karena memang belum pernah bertanding, Pak. Indonesia dilawan. Lebih lumayan lah juara SEA Games. Artinya wasit itu berarti dia harus adil. Nah, lawan kata dari moderat dari wasat ini adalah tatoruf, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, radikal, excessive, artinya berlebihan. Jadi kalau kamu punya pacar kok berlebihan ngawasi kamu, ya berarti pacar kamu itu ekstrim, radikal. Jadi kalau kamu besok kemana-mana tanya, kamu di mana Mas? Radikal amat sih. Iya. Wasatiyah dong. Itu kan bahasanya orang NU itu. Mbak, kalau kamu besok punya suami, jangan pernah posisikan dirimu seperti remote. Wes, rono takoni, mulai kebengen didik takoni. Ora betah bojomu ning omah. Tenan. Tanya pengalaman pribadi Pak Bayhaqi. Oh, Pak Kiai. Santai dong. Perempuan itu akan menjadi ratu bila dinikahi oleh laki-laki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Wow. Mahuk. Makanya nggak usah pacaran, kuliah saja. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Ya. Sangel lah kayak itu. Malah pacaran. Pondok. Apa? Wifi. Apa? Filfi. Santet meteng loh ya. Nah, ini ya. Makanya saya tuh suka diskusi sama anak-anak begini. Saya bisa lebih ilmiah, Kiai. Beda kalau pengajian di panggung itu kan mau nggak mau saya harus menyesuaikan. Khatibun nas bi qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau saya ngomong pengajian umum dengan membawa fakta-fakta, data-data seperti ini nggak menarik. Nah. Makanya saya lebih senang kalau internal seperti ini. Dan nggak terlalu capek. Terus ketemu mak-mak kayak medeni. Ini loh Pak Kiai, baru kemarin dicakar di Cilacap.
Gus I love you wakil kere aku kayak kemarin di Jambi baru mau naik panggung, bahkan saya kemarin di Jambi langsung maju susuku dicemol macam harap tak balas kok rondo, waduh rasanya langsung mundur alon-alon. Kandhane wong wedok iki menang, numpak motor reteng kanan yo belok kiri, wong wedok. Mbok wong wedok kok menangane ra umum. Mila aku ora seneng karo wong lanang. Dalam bahasa Arab setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata ekstrim. Yang pertama al-hulu, yang kedua adalah tasaddud. Contoh umpamane ngomong huluin soal bagaimana kita menghormati Habib yang sekarang lagi rame Pak Muhammad Bayaki. Yang saya pikir perdebatan ini segera diselesaikan saja, nggak usah diperpanjang. Saya menghormati mereka yang minta tes DNA, saya juga menghormati mereka Habib. Cuman persoalannya di Indonesia itu nyuwun saya undang orang Habib ngaku Habib itu yang paling banyak hari menghabibkan dirinya sendiri. Kalau soal duriah Nabi saya ditanya, Gus duriah Nabi itu masih ada? Oh ada. Karena Imam Al-Ghazali dalam kitab Mughni Al-Muhtaj beliau mengatakan syarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Ini menunjukkan duriahnya Nabi itu masih ada. Kalau saya ditanya lagi, Gus, apakah Habib itu benar duriahnya Nabi? Lah itu saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dalam bahasa yang lain umpamanya Sayyid Abdullah Al-Haddad dengan duriah Nabi, beliau mengatakan begini, wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa yu'addimuhum bi ghairi huluwin wala israfin. Jadi kalau dengan duriahnya Nabi itu hormati, sayangi tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Yang menjadi problem kan sekarang orang Habib ngaku Habib. Kalau anak-anak Ibnu bukan Gus, bukan anak kiai ngaku Gus, itu masih sah lah. Wong kadang-kadang nggak hafal huruf hijaiyah juga ngaku Gus kok. Ya apa-apa. Yang mengatakan Gus Miftah, Gus Telek, ora apa-apa. Saya malah seneng dibilang Gus Telek, karena Telek itu sakti Pak Bayaki. Buktinya apa? Nggak ada orang berani nginjak-nginjak Telek, nggak ada. Ada Telek pasti dihindari. Tapi lucunya orang Temanggung nginjak Telek malah diambu. Telek boyo goblok ngerti Telek kok malah diambu. Dan Telek itu sakti loh. Begitu nginjak pasti dingklang. Aduh Telek. Jadi kalau kamu bukan Gus ngaku Gus itu bagi saya masih bisa. Sopo jenenge Gus Warok ora apa-apa lah itu. Tapi kalau bukan Habib ngaku Habib atau bukan Duriah ngaku Duriah itu bahaya. Nah, hulu itu artinya berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua adalah tasaddud. Tasaddud itu artinya melampaui batas. Jadi ekstrim adalah salah satu kunci paling penting dalam moderasi beragama. Tidak ekstrim itu adalah kata kunci. Nah, maka kemudian yang perlu kita pahami, ekstrem itu bertentangan dengan esensi ajaran agama. Kenapa? Karena ekstrem itu cenderung merusak atas nama agama. Makanya mohon maaf, coba Anda lihat organisasi-organisasi keras yang dibalut sama agama itu banyak peminatnya. Karena apa? Melakukan kekerasan dibungkus dengan dalil agama. Ini ngeri. Makanya dulu ormas-ormas yang berbau Islam, saya tidak nyebut merek, saya tidak akan ngomong FYP, itu laku. Karena apa? Melakukan tindak kekerasan dengan dibalut dalil agama. Nah, saya sekarang mikirnya begini, Pak. Kenapa sekarang di Jogja, Jawa Tengah, terutama Temanggung, Magelang, Jogja, itu kok kasus kelitih itu besar? Orang bacok di jalan macam-macam.
Saya curiga, jangan-jangan karena organisasinya ini dibubarkan, banyak orang kemudian mencari ekspresi di tempat yang lain dengan cara-cara seperti itu. Saya tidak menuduh loh ya, ini analisa kan boleh-boleh saja. Jadi orang yang tadinya pengen berkumpul, bersekutu dalam organisasi itu, dia tidak punya wadah, akhirnya cari-cari sendiri. Dulu itu Pak Kapolres, kelitih itu kok saya nelpon Pak Bayhaqi, Pak Bayhaqi ayo neng angkringan, malam-malam itu namanya kelitih. Pak Bayhaqi ayo neng angkringan, malam-malam itu namanya kelitih. Sekarang kelitih itu stigmanya menjadi jelek. Karena apa? Keluar bawa saja membacok orang di jalan. Lah kemarin Pak Kajati saya panggil ke pondok, Pak Kajati, itu sebenarnya gimana sih, kenapa kok anak-anak itu bacok? Gus, mereka itu punya tradisi, kalau bisa bacok orang itu levelnya naik di organisasi mereka, statusnya naik. Wah, aku membacok pengen telu gagah itu. Coba, ini kan ngeri. Artinya apa? Radikalisme itu tidak hanya persoalan agama, tapi memang rata-rata yang ekstrim seperti itu biasanya berangkat dari pemahaman agama yang salah. Lah, makanya di sini kemudian otaknya itu perlu dimoderasi. Saya itu selalu menolak kalau orang berbuat kekerasan atas nama agama, apapun dalilnya. Contoh, penutupan gereja atas nama agama, nggak setuju saya. Makanya dulu ketika gereja Temanggung itu dirusak, Pak, sekitar tahun yang lalu, saya itu datang ke situ membuat acara indahnya perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya hadirkan pendeta setemanggung. Seminggu sebelumnya Pak Menteri Agama waktu itu siapa itu? Dharma itu siapa? Surya Dharma Ali datang ke situ mau ngasih sumbangan saja masih tegang, Pak. Akhirnya saya datang di gereja, saya buat acara indahnya perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya guyoni saja. Indonesia itu kalau tidak bisa akur itu kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung ada dua, kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya apa? Ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Mana empret yang kepalanya putih? Jangan-jangan Pak Bayhaqi empret kaji. Bahkan burung gereja itu seringnya tinggal di masjid, nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, nggak ada. Malah banyak Pak Haji yang nggak mau masuk masjid, itu namanya hajingan. Tapi kalau ikan, agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena yang paling besar namanya Paus. Mahal. Coba betapa kerennya apa yang saya lakukan. Ini dipuji banyak orang. Kan kemarin saya bikin open house, silakan siapapun boleh datang. Nah, saya dapat informasi Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo datang ke pondok saya mau silaturahmi sama Gus Miftah. Saya undang pendeta Gilbert Lumindau. Saya open house bersama 7.000 orang jamaah saya, dihadiri Pak Menteri Pertahanan. Yang saya suruh ceramah siapa? Pendeta Gilbert Lumindau. Begitu naik panggung dia bilang saudara, wah, pendeta, indah betul Indonesia itu. Pendetanya tanya, nggak apa-apa Gus? Oh nggak masalah, silakan Pak Pendeta ngomong. Ceramah dia di situ. Kemudian Pak Menteri Pertahanan bilang apa? Loh, ini loh Indonesia. Bagaimana orang berbeda agama bisa akur? Saya bilang, orang Indonesia itu sebenarnya sudah keren dari dulu itu. Tapi ada pihak-pihak, entah yang orang lama atau pendatang baru ini yang kisruh gitu. Sehingga membuat kondisi Indonesia nggak asik. Kalau cuma soal beda agama, Pak, bagaimana kemudian dulu Wali Songo datang ke Indonesia Borobudur tetap utuh kok. Nggak cuwil sedikit pun. Nggak ada masalah. Makanya kemarin biksu datang dari Thailand, justru yang nyambut orang-orang NU, termasuk di dalamnya Habib Lutfi, kan keren. Maka saya bilang sama pendeta waktu itu, saya mau cerita pendeta, saya punya kolam di depan pondok. Ada pendeta dari Jakarta telepon saya, Gus boleh nggak saya mancing di kolam ikannya Gus Miftah? Oh boleh, mancing janda saja boleh. Begitu datang bawa pancing, walaupun saya nggak suka dengan profesi mancing karena nggak pernah mau maju. Maju ya kecemplung.
Profesi yang nggak mau maju itu cuma dua, tukang mancing sama tukang tandur. Makanya kok ada politisi nanam padi maju, aku ya batin goblok aku. Nandur maju itu dari mana itu? Oh, nandur model baru. Begitu mau mancing Pak Kapolres, Gus, sikilku korengan. Lah, terus gimana pendeta? Nggak boleh kena air. Bu, aku digendong ke kolam. Akhirnya pendeta saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wow, tak coba jigur ya. Akhirnya sampai kolam, pendeta saya lempar ke air. Buyur, Gus, kenapa saya dilempar? Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah, asik gitu. Lah itu tinggalannya Gus Dur gitu. Gus Dur itu kan mengajarkan kepada kita bagaimana beragama itu asik walaupun kita berbeda bahkan secara agama. Makanya dulu Gus Dur diundang ke gereja ceramah, kemudian pendeta kita doakan Gus Dur, beritanya muncul Gus Dur dibaptis. Saya biasa masih lihat, ingat video ceramah saya yang viral di gereja tahun 2021. Kalau Pak Kapolres ini punya pistol enggak? Iu nembak sekali, satu peluru satu kepala. Bahkan di Jakarta ada 5 kali nggak kena, malah kena tembok, ada gitu. Satu peluru satu kepala lagi. Itu pun kalau kena. Coba kalau postingan medsos, satu postingan bisa berjuta kepala. Itulah kenapa anak Isnu harus sadar medsos. Kamu itu harus sering-sering posting kebaikan. Nanti dibilang pamer Gus, ahli maksiat dan dosa saja diposting, masa kebaikan gak diposting? Kalau kebaikan gak ada yang posting, maka jangan kaget kalau yang FYP di TikTok itu semuanya maksiat. Kenapa? Karena kebaikan gak diposting. Kan sekarang apa-apa viral enggak? Kamu nanya viral. Loh, bahaya tak viral. Pacarane karo aku, rabine karo kae, cuak viral. Boleh 50 viral. Makanya kemarin ada santri, kamu tuh ngaji yang beneran, biar besok kamu di alam kubur ditanya sama malaikat bisa jawab. Saya udah bisa jawab, Pak. Man robbuka? Apa jawabanmu? Kamu nanya. Gebuk cangkemmu aku. Digebuk dalam gelundung, malaikatnya mengok, tau ganjel. Nah iya. Itu video saya itu dan ditonton 7 juta kali dalam waktu sehari, dikomentari 100.000 kali. Tapi ya itu semuanya mencaci, membuli, menghina saya. Ya saya nggak ada masalah. Miftah goblok, tenan. Yang paling banyak komentarnya Miftah kafir. Saya jawab, ora apa-apa, sahadat meneh. Aku nangis. Anda itu kalau bully saya salah sasaran, nggak mungkin saya itu kena mental. Iya, sepele itu. Orang sepele Isnu mendatangkan Gus Miftah, orang sepele gitu loh. Yang sering nangis itu istri saya. Kamu kenapa nangis? Komentarnya jahat. Ya goblokmu. Kenapa Pak? Kenapa komentarnya kamu baca? Mbak, komentarnya dimatikan saja, Mbak. Oh kamu salah. Kalau komentar dimatikan berarti kamu takut. Tapi ini Abah sering diomongkan orang. Oh jelas, aku terkenal. Kenapa Pak Bayhaqi gak dibully? Followernya dikit. Apa sih gitu loh? Ya santai saja. Tapi coba Anda lihat efeknya. Kalau kita berbicara itu, saya itu sampai hari ini dan tanpa saya harus teriak-teriak takbir Allahu Akbar, sudah ratusan orang yang masuk Islam. Tadi malam saya mengislamkan orang, hampir tiap hari.
Gus, saya pengen masuk Islam. Kayak dulu malam minggu dulu dari Temanggung ya. Wah lucu, orang Temanggung, dia seorang apa itu pemain sirkus, datang ke pondok minta diislamkan. Saya tanya, dari mana Anda tahu saya? Dari TikTok. Dari TikTok. Masuk Islam. Nggak perlu kita teriak-teriak takbir, ngapain? Takbir kok murah. Ramadan rumah makan disuruh nutup pakai takbir, tutup rumah makan takbir, Allahu Akbar, salah. Kalau ketemu rumah makan itu bukan takbir tapi traktir. Saya dulu jalan di itu Pak, di jalan ada orang takbir, Allahu Akbar, langsung saya jawab sami Allahu liman hamidah. Sopirku malah jawab Rabbana walakal hamd. Nah, maka kalau dirumuskan moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama. Apa itu? Yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi kalau orang itu inkonstitusional berarti dia tidak moderat. Contoh umpamanya, hari ini di Solo kemarin digaungkan people power. Oke, apa meneh to Pak Amin Rais ku aneh-aneh wae. Undang-undang nggak ada istilah people power itu dari mana? Ini menurut saya apa? Inkonstitusional. Turunkan Jokowi. Ora sama doke 2024 mesti mudun dewe. Ya, ini nggak moderat bagi saya Pak. Pikiran dalam tradisi Ahlus Sunnah itu tidak ada istilah melawan negara, apalagi menurunkan pemimpin yang sah. Bagi saya Pak Jokowi itu keren. Kerennya di mana coba? Hari ini Indonesia itu secara ekonomi tidak hanya macan Asia, tapi macan dunia. Maka beliau sering berbicara 13 tahun kemudian ke depan Indonesia memiliki the golden age. Ini momentum emas bagi Indonesia. Dulu 10-20 tahun yang lalu Pak Kapolres, Malaysia itu mendatangkan Indonesia guru untuk mendidik mereka. Kemudian 10 tahun kemudian ganti pembantu rumah tangga. Orang mengatakan, oh berarti Malaysia sudah lebih maju, nggak butuh guru, tapi butuhnya sekarang hanya pembantu rumah tangga. Oh saya salah, bukan Malaysia lebih maju, tapi selera orang Malaysia lebih rendah. Dulu mintanya guru, sekarang mintanya pembantu. Nah kan berarti seleranya rendah. Kemarin Pak Jokowi ke Malaysia diundang sama Anwar Ibrahim di saat Indonesia terancam dengan resesi. Saya bilang, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang Allah izinkan untuk kami. Pak Kapolres bisa jadi Kapolres karena diizinkan oleh Allah. Maka saya bilang, nggak perlu takut dengan resesi. Wong Indonesia itu keren kok. Apalagi yang tinggal di desa seperti Temanggung, berdiri di atas kaki sendiri. Pengen mangan beras, berasnya dewe. Mangan sayur, sayurnya dewe. Mangan pitik, pitike dewe. Mangan endok, endoknya pitik yu, endoknya dewe. Keren ya. NO kon berbicara Forum Investor Daily Summit 2022 internasional pula. Siapa? Miftah. Makanya anak-anak istri itu yang dianggap hari ini, kamu itu di kelas paling goblok. Santai saja. Saya dulu di kelas paling goblok, paling dablek, nggak pernah kuliah. Tapi aja mau contoh, gue mau contoh tak ajar gue. Saya sering kuliah terlambat karena saya harus ngurusi masjid dulu di Jogja itu, ngepel masjid baru berangkat kuliah. Ditegur sama dosen, Miftah, kenapa kamu terlambat? Saya jawab, mohon maaf Pak dosen, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Wow. Maka sejak saat itu saya punya prinsip, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Pertanyaannya adalah, yuk 5 menit lagi terus kita tanya jawab. Satu pertanyaan tak hargai 300.000. Wow, sama kaos. Kamu nunggu dikasih uang Pak Bayaki ya nggak dikasih-kasih.
Memangnya moderasi beragama itu penting untuk Indonesia? Saya jawab, sangat penting. Saya itu kan membuka diskusi online kan. Waktu kadang-kadang kayak bulan puasa kemarin pertanyaannya yang ngawur-ngawur itu. Gus, saya mau tanya apa hukumnya di siang hari bulan puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Halah. Kita akon nopo ya. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Cuaks. Ngemil apa yang paling enak? Memilikin kamu. Iya. Aku ning kene sedina masih baper kabeh kok mesti. Gus, nikahin aku dong. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku setia. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Bukan karena saya baik, tapi karena direkam kamera. Konangan bojoku modar aku. Sak gagah-gagahe kiai nduk diketak bojone goblok dadak. Apa meneh kiai Kapolres ki lho. Ketemu bojone ya kik. Iya mama. Wedok dilawan. Sangat penting. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya religius dan sekaligus majemuk. Jangan sampai kemudian religi ini dijadikan dasar justru untuk mengingkari kemajemukan. Contoh, saya itu teori saya terlalu ekstrim Pak Bayaki. Saya bilang, kan saya bikin kajian kebangsaan di Polda Bali. Selesai saya ke Pantai Kuto. Oh, ada mbak-mbak sedang sumur, susunya dijemur. Oh. Untungnya waktu itu saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Dan kan Sayyidina Ali dikasih tahu sama Nabi, kalau lihat seperti itu tolong la tajbi'in nadroh, jangan kamu ikuti pandanganmu, fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Begitu lihat yang seksi mas, langsung dilempar, nggak boleh terus bi. Lah di Bali sama, lihat gini langsung saya lempar, ternyata lebih besar. Wah. Kan aku bingung gitu loh. Ya akhirnya saya nikmati seperti diperkosa. Mata saya yang diperkosa. Makanya Pak Bayaki nggak usah ikut-ikutan. Kan kamu nggak tahan. Saya bilang apa? Salah satu bentuk keadilan Indonesia itu apa coba? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas warganya non-Islam. Coba Anda bayangkan Pak, kalau kayak Bali, seindah Bali, mayoritas warganya Islam. Waduh Pak, pakai bikini langsung teriak takbir, balik Pak Rasdon yang Bali tak kandani. Bukan kok Islamnya yang salah, bukan takbirnya yang salah, tapi penempatannya yang salah. Makanya kan adil itu konsepnya apa? Wada'u syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Ini keadilan Allah. Proporsinya orang Bali, pulaunya indah, non Islam. Coba kalau kayak Bali itu indahnya kayak gitu, masyarakatnya kayak Jawa Barat umpamanya. Aduh. Ya nggak semua Jawa Barat sih. Karakternya lah. Bukan Jawa Baratnya sebenarnya, pemahaman Islamnya yang salah. Maka diciptakan keindahan Bali dengan mayoritas non-Islam. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itulah mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Anda nggak usah khawatir. 6 agama yang diakui oleh negara berhak menjalankan agamanya. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Itu yang kemudian dibuat resolusi oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan hubbul waton minal iman. Kalau Pak Bayhaqi, hubbul wadon minal iman. Bahaya tak? Ciri-ciri orang sukses itu Pak Bayhaqi nggak baperan.
Kalau baper nggak sukses. Jadi salah satu kunci sukses itu adalah kalau di roasting nggak marah. Tapi insya Allah Pak Muhammad Bayaki tidak akan pernah marah. Rumangsa ora nyangoni. Pak Bayaki langsung batin. Ya ini bajingan. Mungkin ada yang bertanya, memangnya ada cara pandang, sikap dan praktek beragama seperti apa yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Kita lihat, ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Yang pertama, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan, karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia. Makanya saya itu nggak sepakat dengan front pembela Islam. Saya lebih setuju dengan front pembela Muslim. Karena Islam itu bagi saya sudah ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur. Kalau Anda membela Islam, berarti Anda merasa lebih hebat daripada Islam. Betul enggak? Contoh, kenapa Pak polisi nangkap tersangka? Tersangka itu butuh pengacara. Karena pengacara itu dianggap lebih mampu dibandingkan tersangka. Urusannya dipasrahkan kepada tersangka. Lah kalau saya mengatakan saya akan membela Islam, loh, yang perlu dibela itu bukan Islam tapi orang Islam. Contoh di Rohingya orang Islam dibakar, kita bela. Di Palestina orang Islam dibom, kita bela. Tapi kalau Islamnya yang jaga siapa? Allah. Karena begini, wah nanti kalau nggak ada kamu, Islam bagaimana dengan Islam daerah sini? Keberlangsungan Islam itu tidak tergantung siapa kamu. Jangan sok penting. Iki laran aku kampung iki ra ono sing ngimami pengajian kok piye wong Islam? Alah sok penting yu aku. Sama kadang-kadang pola pikir kita itu salah ndak? Ada suami istri punya anak 4 masih muda, suaminya mati. Orang bilang begini, mesake anak-anake, bapaknya mati kok sing ngurusi sopo? Kamu salah. Kadang-kadang suaminya mati, anaknya lebih hebat. Kenapa? Ketemu dengan lelaki yang lebih kaya. Otak kamu itu salah itu. Itu perlu dimoderasi. Makanya para janda ingat, wahai para janda ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Lah umpamane bar dadi bojone selamat dadi rondo dirabi karo Pak Bayaki. Tambah remuk. Kemudian yang kedua, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Agama itu kan konsensus kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan ini bisa disebut ekstrim dan melebihi batas. Kan ada dan orang yang senang melanggar hukumnya termasuk itulah. Jadi begini loh, Dok. Ada perbuatan dosa yang berpotensi kriminal, ada perbuatan dosa yang tidak berpotensi kriminal. Kan beda, Pak. Perbuatan dosa berpotensi kriminal. Kamu pakai narkoba. Narkoba itu dosa dan berpotensi kriminal. Bahkan bukan lagi berpotensi, pasti kriminal. Contoh perbuatan dosa tidak melanggar, tidak kriminal. Kamu pacaran, berbuat zina. Itu enggak kriminal. Yang kriminal itu kalau kamu ke Sarkem nggak bayar, lah itu kriminal. Ninggal KTP. Ya nyuwun saya Pak Bayaki ngaku kiai ini lonte kok, jadi ya maklum lah. Terakhir sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, adik-adik sekalian, moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi. Sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan termasuk oleh tokoh dan umat beragama, para pahlawan kita. Tepuk tangan untuk Indonesia. Mbak, silakan dipandu kita tanya jawab, Mbak. Iki mahasiswa apa mahasiswa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sinten namine? Atas nama Imron Ali. Imron Ali. Kualik sing bener Ali Imron. Itu bukan ayat Al-Qur'an. Oh ya. Itu bukan ayat Pak, surat. Kuliah di sini Pak Ali. Ya. Alhamdulillah saya kuliah di sini
Semester berapa Pak? Semester 6. Semester 6. Fakultas? HK. Apa itu HKI. kakak? Hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Kenapa beliau kuliah di hukum keluarga Islam? Menlak ngantemi bojone duwe dalil. Gitu lah. Pengen dados penghulu. Oh, penghulu. Penghulu itu ampuh loh Pak. Orang yang bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan itu cuma penghulu. Nggih, lho. Loh, wakile Gusti Allah iki para main-main. Tapi ya Pak Ali wetenge aja gede-gede. Wong lanang ki lawat tangi gede biasanya manuke cilik. Mana? Ini Magicom, Gus. Magicom. Magicom, malah wetenge kaya Magicom lho. Pantesan subune muni kuk. Apa Pak Ali? Bagaimana menjaga paham kebangsaan dan nasionalisme dalam hubungannya dengan menjaga keutuhan NKRI? Menjaga keutuhan NKRI. Jadi begini ya. Saya pikir Mbah Hasyim itu ketika menyetujui Pancasila sebagai ideologi itu sudah pakai tirakat yang panjang, pemikiran yang lebih. Beliau yang seorang Hadratus Syekh dulu begini Pak, orang dipanggil Hadratus Syekh itu pemahaman saya tidak gampang. Di Indonesia itu cuma dua, satu Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun makamnya di Gresik, dua Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu dipanggil Hadratus Syekh karena beliau menguasai Kutubus Sittah, 6 kitab hadis imam besar beliau menguasai dengan ngelotok bahkan hafal. Lah, seorang Mbah Hasyim yang hafal dengan ratusan ribu hadis, beliau menyatakan hubul waton minal iman. Lucu hari ini kalau ada ustadz yang baru belajar hadis mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Tapi gebleknya apa? Mengatakan mencintai Indonesia itu tidak ada dalilnya, tapi begitu Palestina dibom, dia membela pertama kali. Coba Anda bayangkan, untuk mencintai negaranya dia mencari dalil, untuk mencintai negara lain dia tidak butuh dalil. Berarti Gus Miftah anti Palestina? Oh enggak, justru saya mengatakan ini karena saya cinta dengan Palestina. Kan lucu Pak, mencintai bangsanya cari-cari dalil, mencintai negara lain tidak perlu dalil. Kayak saya ditanya, Gus apa dalilnya Maulid Nabi? Saya bilang, ini lucu meneh. Untuk mencintaimu saja saya nggak butuh dalil. Bagaimana saya harus mencari dalil untuk mencintai Nabi? Ya. Makanya dulu quote saya yang paling viral apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Ngeyel ya keprok cangkemmu kok ngompo aku. Jadi ya ini salah itu. Makanya jenengan bagaimana cara kita mencintai melu Mbah Hasyim Asy'ari kan? Selamat. Al arwah junudum mujannadah. Besok itu orang di akhirat akan dikumpulkan sesuai dengan circle-nya itu. Maka almar'u ma'aman ahabba. Kita mencintai Mbah Hasyim karena mencintai Pancasila, besok kita bersama Mbah Hasyim. Tapi kalau kamu hanya mencintai penyanyi dangdut, hati-hati. Besok di akhirat akan mendapatkan alamat palsu. Itu kira-kira Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu belum ngomong kok lihat aku sudah senyum sih gitu. Kamu jangan senyum-senyum. Saya Firhatun Adifa. Siapa? Firhatun. Firhatun apa Farhatun? Teksi diri loh. Maka kemudian disebutkan oleh Ibnu Athaillah asakan dari itu apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan ucapan-ucapannya tidak membuat kamu dekat dengan Allah. Lah kalau ada orang seperti itu, ya tergantung protek. Karena saya sendiri melakukan itu kenapa? Orang Indonesia itu kan banyak apa ya? Permisivisme, dialus-alus gitu. Lucu. Takut ngomong kotor tapi tidak takut dengan kelakuan kotor. Contoh lagi, orang Indonesia itu takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan penghasilan haram. Ayo bajingan ra, oh ayo kita kandani. Betul? Rono babi haram, uang korupsi kolu, nah, itu kan. Ya Allah itu. Maka kamu santai saja Mas Bro, lebih baik tangan kamu kotor tapi pendapatannya bersih daripada tangan kamu bersih pendapatannya kotor. Mula wong lanang kerja, wong lanang itu tulang punggung bukan tulang tulung.
Jadi kalau itu pinter-pinter kita memproteksi itu. La tashab man la yundid malan yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqalu. Maka karena apa? Su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular. Makanya ya pinter-pinter kita proteksi diri. Ora kudu melu-melu. Nyatane aku menemani orang mabuk itu dari tahun 2000 sampai hari ini secuil pun saya belum pernah merasakan alkohol itu seperti apa. Bahkan ngerokok saja saya tidak. Nakal koki mau ngopi. Ngerokok saja saya tidak. Jarang toh Pak Kiai Eno yang tidak merokok. Mbak-mbak kalau cari suami seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Saya nggak bisa ngerokok karena saya menghindari tomak. Kalau Kiai itu ngerokok, ya nyuwun sewu, ini bahasa bapak saya ya. Kalau ada jamaah datang, sapa sing teko? Kapolres. Mesti batin, kira-kira Kapolresnya nggak rokok apa ora ya. Terus yang sowan itu yang mikir, waduh masuk Kiai ini ngerokok, aku ora nggawake rokok. Maka saya menghindari itu. Saya itu juara Pak makan di tempat pengajian. Saya bilang kalau ngundang saya itu nggak usah bikin prasmanan, nggak usah bikin apa-apa. Wong saya jarang makan. Nggak usah bikin apa-apa wis. Lagian kalau saya diambil dengan transit Pak, mumet das, ora sido mangan mau foto-foto. Kalau dulu ketemu Kiai barokah doa Pak, sekarang nggak barokah selfie. Ya Allah, cekrek. Makanya mbaknya tuh bener pakai kawat gigi. Kenapa? Kalau dulu otot kawat balung besi, kalau sekarang gigi kawat untuk selfie. Ini jelek duitnya. Kalau kaosnya di kaosnya. Kaosnya mana kaosnya? Tak kayak duit. Cie Pak Bayaki ingin cie. Nah sisi kan harus ini. Gitu kok apa duitnya Rehan? Gitu ku slot tak ajar. Malah gitu ku FF. Iya, yang kedua untuk Bu Royhan. Iya, Bu Royhan. Royhan. Mbak Nadifah. Cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya, Nadifah. Untuk beli apa Nadifah uangnya? Skincare, MS Glow aja. Kan aku ambasador. Ya, untuk Pak Ali Imron Ali, dia ngecil weteng ya. Mbak dikasih kaos satu-satu Mbak. Ayo kaosnya dibuka kita foto. Kaosnya persembahan dari Bank Mandiri. Yuk diangkat kaosnya difoto. Apa sedeng kaosnya ning Imron kuwi? Kok kaosku mau gue sempakan tak ajar loh kowe. Di fotonya. Ya. Oke, ini masih ada beberapa menit, 2 lagi, 1 cowok, 1 cewek. Mbak dipilih Mbak. Yuk. Yang paling cepat, dipilih 1 cowok 1 cewek. Okay. Wow, dipilih. Hup, walah. Ya Allah. Kayaknya pengen duit ya. Gak mau nanya tapi pengennya hadiahnya. Ya udah 3 aja, 3 udah nggak apa. Oke, silakan. Mbaknya sebelah sana. Itu Mbak. Ya, iya kamu, iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas digedek-gedek nih, masih mikir nih. Ya, Mbak siapa namanya? Balkis Maulana. Balkis Maulana. Wih jenengku Mbak tak ajar kowe. Kok kamu dikira anu-anuku gitu loh. Kok Balkis Maulana, Miftah Maulana. Balkis dari mana? Temanggung. Temanggung. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Balkis? Rahasia. Waduh. Rahasia. Oke, nanti jawabanku kepada kamu juga rahasia. Modar kayak apa Mbak Balkis pertanyaannya? Jadi mungkin sedikit melenceng dari temanya pertanyaan. Enggak masalah keluar dari tema, asalkan keluar dari dalam hatimu. Saya itu masih bingung tujuan saya. Lo ketok rupanya jangan bingung kok. Tujuan saya atau kita semua itu hidup buat apa? Iya buat apa? Gue bingung hidup untuk apa? Yo mati yo wae. Repot men dadi wong ah. Sekedap tak lanjut nggih. Apa? Kan buat beribadah sama bermanfaat. Tapi itu sampai hingga saat ini saya itu masih merasa kosong kalau melakukan sesuatu.
buat Allah, tapi cara mengimplementasikannya gimana gitu. Ya, hatimu kosong. Boten. Ya diisi lah. Tuh mas-masnya yang cari yang mau diisi. Ya, Balkis kosong. Katanya pegawai SPBU ini. Dimulai dari nol ya. Jadi hati itu nggak boleh kosong. Qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Lah kalau hati kamu kosong berarti nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya, jangankan hati rumah kosong ada banyak hantunya. Iya. Apalagi hatimu kosong banyak setannya. Makanya kenapa banyak orang kesurupan? Ya karena hatinya kosong. Kamu jangan nonton jadilan, kamu bahaya kamu. Bisa kesurupan, kamu tak entik entak, blung tak entik entak, blung. Ah temanggung gue jadilan ya pada gitu. Dan temanggung jenengin apa ya? Kuda lumping, kuda lumping. Ah kuda lumping. Waroan, jaran kepang. Wong manggung iki lucu kok. Apa? Dolala. Topeng ireng, ya ora apa-apa, itu budaya. Tapi aku mau lho, lah diundang pengajian ramakan kakean sambat, lah tanggone nanggap jaran kepang ra diundang makan. Padahal jaran kepang lah ngundang demit. Kok senteko Balkis? Berarti Balkis kaya demit. Jadi tujuan orang hidup kan jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nggih ibadah. Supaya kamu istiqomah, hatimu harus terisi Allah. Baik kamu banyak zikir deh. Biar kamu gak bingung. Ampun, tapi Oh enggak ya sampun wis. Dikandani kiai we ngeyel apa kandani bojone sesuk. Abot. Kok geting aku. Kau banyak zikir, banyak sholawat. niki lho napa? Apa? Pengajiane Gus Miftah nggih rasane damel napa ngoten lho. Piye. Se. Apik iki. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan ya. Ayo. Piye rada tidak mikir. Apa? Aku ora krungu kok. Apa? Ikut pengajian ini damel napa rasane damel napa ngoten lah. Lah, kowe saiki melu karo pengen apa? Disuruh ikut. Oh disuruh ikut. Wis kowe mulih wae. Kok ya nemu aku wong kaya ngene iki ya. Oh, encen berarti saiki encen bingung tenan iki. Kamu kelas berapa toh, Nduk? Kamu kelas berapa toh? Kelas 11. Kelas 11. Kamu punya passion di bidang apa? Mungkin passion bakat atau apa? Ya passion hidupmu itu apa itu? Oh pengen jadi model, ya tuh kan mudah-mudahan jadi model kain kafan ya. Apa hobimu, passionmu apa? Di public speaking sama nulis literasi gitu. Nulis interaksi public speaking. Yaudah gini aja, kamu karena hobinya public speaking, kamu ngamati nggak dari tadi bagaimana cara Gus Miftah berretorika, bagaimana menyampaikan pesan. Apa sih itu khutbah? Khutbah itu satu arah. Kalau 2 arah namanya omong-omongan namanya. Kamu paham itu saja Pak? Bagaimana mungkin materi yang saya sampaikan bisa jadi dengan yang lain, sama dengan yang lain, tapi dengan teknik retorika yang berbeda, tapi penerimaan audiens juga berbeda. Itu yang dimaksud dengan khatibunas biqadri uqulihim. Lah kalau kamu memang nggak paham acara ini apa, minimal kamu belajar cara komunikasinya Gus Miftah. Itu saja deh. Menurut kamu cara komunikasiku asik apa enggak? Asik, wong yang ganteng kok. Apa ada ke Pak Muhammad Baihaqi? Gantengan bapake kula. Piye? Ganteng bapake kula. Ganteng bapake kula. Halo. Bapakmu jenenge sapa? Oh, rahasia menes. Ya wis gitu ya, kamu belajar teknik komunikasi saja. Ayo, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Gus. Kok mikir mati lagi? Mikir kurang banter toh? Cek. Masih apa namanya? Alah ngepek Google. Enggak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devana Faria Saputra, bisa dipanggil Deva. Saya dari SMK Negeri Tembara. Oh, Delva apa cari happy asmara saiki? Dari mana kamu? Dari SMK Negeri Tembara. Tujuan jurusan kamu di SMK apa? Elektronika Industri. Elin. So dadi apa nul elektronika industri? Dadi robot ngono. Dadi apa?
Tadi payung. Tadi payung. Nalikane udan rupamu iki lho. Sangel angel. Jepang bikin mobil, Jerman bikin mobil. Jepang bikin robot. Gus Miftah bikin kamu kangen. Delva bikin muak. Cita-citamu pengen jadi apa, Delva? Guru, insyaallah. Guru. Ya wis guru lah karepmu lah. Kenapa pengen jadi guru? Agar untuk masyarakat Temanggung khususnya biar tercapai cita-citanya semua. Iya, mau cita-citamu ya ora jelas kok enggak ya. Apa Del, Pak pertanyaannya Del? Tak delkon dong ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, menurut Gus Miftah bagaimana saran untuk anak-anak yang suka kelitih agar untuk mengurangi kasus tersebut? Kelitih. Kamu salah satu tersangkanya ya? Bukan. Oh bukan. Menurut kamu anak muda yang keren itu sekarang seperti apa, Del? Kalau saya tuh kayak, Menurutmu kelitih itu keren nggak? kalau menurut saya sendiri tidak keren. Tidak keren. Lah definisi anak muda keren seperti apa? Definisi anak muda yang keren tuh seperti saya contohnya. Coba saya tanya sama mbak-mbaknya, kalau Delva mengatakan cowok keren, fakta apa hoak? Kenapa alasannya? Ini bukan lagi hoak tapi huak. Delva, sapa sing pingsan kowe kok nggawa tandu? Ana sing pingsan? Ada? Kurang sarapan mesti. Makanya awali harimu dengan sarapan bukan dengan harapan. Jadi begini Delva, yang muda yang berkarya, inna fiyadi subani amrul ummah. Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan itu terbukti. Kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Coba kemarin SEA Games 10 pemuda bisa mengalahkan Vietnam. Kalau dulu Bung Karno berikan kepadaku 10 pemuda akan kau guncang dunia. Sekarang enggak, dan berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Kalau si Delva jelas JJS, jelek-jelek serigala. Jadi anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Maka anak muda itu harus sukses. Sukses itu memahami proses. Orang gagal banyak protes. Kalau lihat orang sukses seperti Pak Bayaki, seperti Pak Kapolres, yang kamu lihat bukan kesuksesannya tapi perjalanannya. Itulah alasan kenapa saya lebih menyukai olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Dan yang perlu kamu ingat adalah kenapa keringat itu asin? Orang percaya dilatan. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Cuak kilo malahan. Jadi gitu, Pak. Yang keren tuh ya anak muda yang berkarya, punya prestasi. Makanya kalau kamu besok mau viral, virallah karena prestasi bukan sensasi. Tuh, kamu mau dapat prestasi, tuh ada yang pingsan, kamu kasih napas buatan. Nah, kan lanang. Aja mati bake. Wah, jan. Sing pingsan nganti guyu kuwi lho. Sing ditandu nganti guyu gara-gara mati bake iki lho. Ya gitu ya. Ya Mbak yang terakhir. Makasih Gus. Ya, thank you Delva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak siapa? Perkenalkan Gus, nama saya Yeni Ismawati. Apa? Yeni Ismawati. Panggilannya Isma. Yeni Inka. Yeni Inka. Lah. Jan. Dari PIAUD semester 6 Gus. Pianutnya apa? PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke. Cita-cita pengen jadi guru berarti? Iya. Oh, enak dah nanti bojo polisi, nanti bojo guru itu. Begitu masuk kamar ditanya sama istrinya yang guru, "Papa masih ingat pelajaran kemarin?" "Iya." Kamu jawab, "Lupa Mama." Langsung istrimu bilang, "Ayo Papa, ulangi lagi." Iya. Guru PIAUD itu istimewa loh Gus. Hah? Guru PIAUD itu istimewa. Istimewanya apa nih? Anak orang lain aja dididik dan dijaga, apalagi anak kita. Ya!
Langsung Delva putus asa. Waduh, kok bukan aku? Sorry Fa, Delva, kamu tidak hanya kalah glowing, tapi kamu juga kalah good rekening. Iya. Cuaks. Apa Mbak Yeni? Ini apa Mohon pertanyaan? izin Gus, yang ingin saya tanyakan di sini masih seputar tentang tadi yang disampaikan sama Gus Miftah, yaitu bagaimana konsep moderasi beragama dalam Islam. Kemudian siapa yang berkewajiban atau berwenang untuk mengkawal konsep moderasi beragama tersebut, Gus? Terima kasih. Jadi yang pertama, kalau memang harus mengawal, ya ini bangsa. Saya itu sedih dengan kurikulum pendidikan di Indonesia, Pak BHK. Di saat rasa nasionalisme mulai menurun, patriotisme sudah mulai hilang, luntur, pendidikan tentang itu sudah tidak ada. Kalau dulu kayak ibu-ibu muslimat, Pak Kapolres, dulu kita masih diajarkan untuk apa? Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sekarang nggak ada nih. Dulu suruh menghafalkan nama-nama pahlawan, kita hafal dengan nama-nama Cut Nyadin, Cut Mutia. Sekarang nggak tahu, Pak. Ngertinya Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Dulu kita dihafalkan untuk menghafalkan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasionalis, dari Sabang sampai Merauke, sorak-sorak bergembira, dari Yakinku Teguh. Sekarang nggak ngerti, ngertinya rungkat, ngertinya janda di dalam kolam, ya modar kok keblebekan gitu. Nah, jadi ini saya pikir merupakan tanggung jawab bersama. Maka saya dulu protes keras kepada Menteri Pendidikan ketika menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu pahlawan nasional pendiri NU loh. Dengan sengaja namanya hilang dari KBBI, kan ngawur di saat nasionalisme itu mulai runtuh. Nah, makanya coba ini tanggung jawab pendidikan bersama. Saya mintalah Pak Bayaki, ruangan-ruangan kosong di kelas, di gedung, dipasanglah gambar-gambar pahlawan di Diponegoro, Sudirman, supaya anak itu tahu, Pak. Pasang gambar, kan keren Pak Kapolres. Atau Pak Kapolres sosialisasi ke masyarakat deh, kalau bisa satu rumah itu minimal ada pahlawan nasional yang diidolakan oleh anaknya dipasang. Dulu kita diajarkan untuk itu, sekarang sudah nggak ada. Saya ngeri sekali. Coba kamu sebutkan 7-5 nama pahlawan. Masa guru PIUD nggak tahu? 5 nama pahlawan. 1 Lucinta Luna, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, Kemudian Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng, Cut Nyadin, Cut Nyadin, kemudian Cut Mini, Diponegoro, kemudian Kapitan Patimura. Kabupaten Patimura, pahlawan yang paling rajin masuk masjid Patimura, gambar uang 1000. Geinfak yang jarang masuk masjid Soekarno, gambar uang 100.000. Saya itu belajar pahlawan dok, sampai saya ngerti siapa nama asli Diponegoro, sampai nama komplitnya. Kamu tahu siapa nama asli Diponegoro? Maaf, belum tahu. Belum tahu, padahal guru PIUD. Namanya Ontowiryo. Nama komplitnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Ini ngeri Pak Said, nggak paham lah. Kenapa kok pendidikan kita tidak mendukung untuk itu? Makanya kalau kamu tanya ini kewajiban siapa? Kewajiban kita bersama. Kemudian yang kedua, bagaimana moderasi dalam Islam? Kan tadi cukup banyak ayat yang sudah saya bacakan, bahwa salah satu dasar Islam itu adalah wasatiyah. Hidup itu harus berimbang. Contoh umpamanya soal dunia akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Doamu pun sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka saya bilang orang Islam harus miskin, Anda salah. Saya paling benci pujian di masjid, rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Siapa bilang? Imam Abu Hasan Asadili itu kaya raya. Bajunya mahal, mobilnya, kudanya mahal. Mobil itu kan kayak kuda Pak, kuda itu kayak mobil, harganya bisa miliaran. Ketika dia ditanya, Anda itu tidak zuhud, kamu salah, aku punya nggak pernah mikir, kamu nggak punya kok malah mikir, berarti yang nggak zuhud itu kamu. Lah goblok kita itu sekarang apa? Orang duwe tapi melu mikir, kayak kawang mobilnya Alfa, bensinnya piro, pajaknya piro, kok goblok mentol lele, sing duwe ra mikir, sing ra duwe malah mikir.
Makanya kamu berusaha jadi guru buyut yang kaya, yang keren. Siap, Kamu juga Bos. begitu Delva. Sekarang cowok good looking kalah menarik daripada cowok yang good rekening. Wah, karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istri glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung homing. Iya, setelah Jumatan, ya. Cici, nyo Delva tali ini wae. Ya Del. Kasih kaos. Yuk. Nah, Mbak siapa namanya tadi? Yeni Inka. Kayak cecah bingung kayak. Kamu jangan bingung. Mboten. Aku dikasih sesuatu sama dia. Apa ini? Dan malah mboten tambah niki. Oh, encan bingung tenan saya ki rupane iki. Nah, tulap. Siapa sih bingungmu jenenge mau? Balkis. Yes, mudah-mudahan kamu berjodoh dengan Deva ya. Santai Deva, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Nah, sebagai apa? Sebagai tamu. Wah. Apa? Napa niku? Tas diremai napa pakai? Apa nunggu PBD nu? Ya, saniki. Napa mungkin bar subuh? Mana kameranya mana? Kampus ini ngundang Gus Miftah. Pak Baihaqi lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Tuku bawang kleru mricok wis kepacut, sayang mung dianggep